Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, sudah merasa kerja keras sebagai kuda tapi nggak kaya-kaya? Beberapa orang merasa telah maksimal dengan usaha yang mereka lakukan. Entah urusan pekerjaan, keluarga, tapi semuanya berakhir dengan gagal money, alias rezeki kita semakin seret. Ternyata kegagalan atau rasa apes tersebut bukan tanpa alasan. Dalam Islam, ada beberapa hal yang sebaiknya umat muslim hindari jika ingin rezekinya lancar dan mengalir terus. Apa sajakah itu? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Rezeki memang tak semuanya hanya uang, cuan, atau fulus. Ada banyak bentuk rezeki yang dihadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun selama ini, kita anggap rezeki hanya jika hal tersebut berbentuk material. Sebenarnya tak salah juga, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memang membagi rezeki manusia menjadi dua hal. Rezeki setiap makhluk pun sudah mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya manusia, tapi setiap makhluk di bumi, termasuk hewan ataupun tumbuhan. Dan tidak satu pun makhluk bergerak di bumi, melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz, Al-Quran, Surah Hud ayat 6. Faris Al-Idris dalam buku berjudul Rezeki mengungkap makna meraih rezeki dalam perspektif Al-Quran dan hadis. Menjelaskan jika rezeki bisa berupa bersifat madi atau materi, ada juga yang bersifat maknawi atau non-materi. Rezeki madi contohnya air hujan yang menyuburkan tanah yang tandus, pekerjaan, harta yang kita peroleh. Rezeki ini diberikan kepada setiap manusia, baik itu mukmin atau orang beriman maupun mereka yang ingkar. Sedangkan rezeki maknawi atau non-materi, misalnya rasa cinta, rasa qanaah atau cukup, iman, dan hal-hal sejenisnya, rezeki ini hanya dianugerahkan Allah kepada hamba yang Ia cintai. Dalam pemerolehannya, manusia juga diberikan dua akses. Pertama adalah rezeki kasbi, yakni dengan jalur usaha dan kerja keras yang maksimal. Ada juga rezeki wahbi, di mana segala rezeki yang didapatkan manusia datang dengan jalan yang tak diduga-duga. Misalnya saja, ketika ada pengemis yang tiba-tiba mendapatkan santunan dan hadiah untuk melaksanakan umroh. Orang yang berpeluang tinggi mendapatkan nikmat ini biasanya adalah mereka yang selalu menanamkan rasa takwa dalam hatinya. Meski dianggap mustahil oleh manusia kebanyakan, namun Allah menyimpan sebuah kado yang tak terprediksi datangnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 30 yang artinya, sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki dan membatasi rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh Dia Maha mengetahui lagi Maha melihat hamba-hambanya. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 30. Menjadi mendadak kaya mungkin akan dianggap tak adil, apalagi bagi mereka yang sudah banting tulang, namun hasilnya masih terus nihil. Sebelum bersuudzon dengan ketetapan Allah, ada baiknya kita merefleksikan kembali. Barangkali kita masih memelihara beberapa sifat yang bisa menghambat rezeki kita sendiri. Sifat apa saja kah itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang dihalangi dari rezekinya disebabkan oleh dosa yang dia lakukan. Salah satu penyakit hati yang bisa dengan mudah membuat urusanmu auto mentok atau gagal adalah penyakit riya. Riya adalah memperlihatkan diri kepada orang lain agar segala hal kebaikan yang ia lakukan bisa diketahui oleh orang lain. Kalau zaman sekarang sih disebut haus validasi dari orang sekitar. Ia baru ingin melakukan hal-hal mulia jika orang-orang di sekitarnya melihat perbuatannya. Sikap ingin disanjung ini memang sangat berbahaya karena Allah mengkategorikannya sebagai golongan orang yang celaka. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ma'un ayat 1-7. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat ria dan enggan memberikan bantuan. Memelihara sikap ria perlahan akan membuat seorang hamba jauh dari Tuhannya, karena segala yang dilakukan bukan lagi berasal dari niat mulia. Menurut Ali bin Abi Thalib, orang-orang ria biasanya malas jika sendiri, rajin di tengah-tengah orang, makin semangat jika mendapat pujian, tapi langsung sedih dan amalannya dikurangi jika mendapat celaan. Kebiasaan seperti inilah yang pada akhirnya membuat rezeki orang makin seret.
Bayangkan saja, jika orang tersebut hanya ibadah, belajar dan giat sedekah jika dilihat orang lain. Jika tak ada orang, artinya akan malas berbuat apa-apa dan usaha. Padahal, bukankah jalan untuk meraih sebuah berkah dan rezeki adalah usaha, tawakal dan doa? Faktor penghambat rezeki yang lain adalah riba. Riba adalah tambahan yang disyaratkan pemberi pinjaman sebagai imbalan dari peminjam uang. Di era sekarang, kita lebih sering mendengar istilah bunga dibanding riba. Islam sangat lantang menolak transaksi jual beli jika ada unsur ribanya. Ada banyak jenis riba yang secara tak sadar telah dilakukan oleh manusia. Entah riba dengan nominal yang kecil atau riba yang sudah melebihi pokok pinjaman. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 275. Riba membuat harta kita menjadi tak berkah. Berapapun harta yang telah kita kumpulkan, meski harus lembur berhari-hari, hingga kantong mata hitam, namun keberkahannya akan pudar jika kita masih memelihara sikap riba dalam mencari rezeki. Mungkin awalnya, kita akan merasa puas dengan apa yang didapatkan, namun siapa yang bisa menjamin jika rezeki tersebut justru menggelincirkan kita dalam jurang penuh duri kemaksiatan. Yang tak kalah penting untuk kita hindari selanjutnya adalah perbuatan zina. Zina ada banyak macamnya, namun yang paling fatal jika seseorang berhubungan seksual dengan pasangan yang belum halal baginya. Islam sangat mewanti-wanti umatnya untuk tidak mendekati zina, apalagi melakukan zina itu sendiri. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Al-Quran, Surah Al-Isra ayat 32. Islam juga telah mengatur hukuman bagi mereka yang masih nekat untuk melakukan perbuatan zina. Pezina yang sudah menikah dan belum menikah juga memiliki hukuman yang berbeda. Pezina yang belum pernah menikah mendapatkan hukuman 100 kali cambuk dan diasingkan selama setahun. Sementara pelaku zina yang sudah menikah akan dijatuhi hukuman rajam, sebagaimana hadis Rasulullah SAW. Ambillah dariku, sungguh Allah telah memberi jalan kepada mereka. Jejaka yang berzina dengan gadis didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Dan orang yang telah menikah melakukan zina didera 100 kali dan dirajam. Hadis riwayat Muslim dari Ubadah bin Syami. Hukuman-hukuman tadi mungkin terdengar sangat sadis. Tapi dalam agama, hal tersebut sudah sesuai dengan porsi zina yang dilakukan. Ada lagi efek yang tak kalah bahayanya, namun sering disepelekan. Bagi pelaku zina yang tak pernah puas dengan pasangannya, atau memang senang gonta-ganti pasangan saat menikah. Dan sebelum menikah, rezeki mereka perlahan akan Allah cabut sebagai balasan atas sikap abai mereka. Sebab rasa ketakwaan mereka tak ada lagi pada Allah, sehingga dengan mudah melanggar aturan-aturannya. Pintu-pintu rezeki pun tertutup perlahan. Bukankah sering kita dengar kasus perceraian yang dilatar belakangi oleh alasan selingkuh? Pada akhirnya membuat para pelaku justru menjadi terpuruk, bangkrut, dan akhirnya mendapat sanksi sosial dalam masyarakat. Sering mendengar kalimat, iri, bilang bos. Ya, ketika melihat kesuksesan orang lain, terkadang terbersit dalam hati untuk memiliki hal yang sama dan akhirnya membuat kita iri. Padahal, salah satu hal yang menyempitkan rezeki adalah memelihara sifat iri. Jika dibiarkan, lama-kelamaan sikap iri bisa berujung mengotori hati dan melemahkan iman seseorang. Karena kita cenderung terus melihat kebahagiaan orang lain, namun di sisi lain, mengasihani diri sendiri. Kegelisahan tersebut membuat kita makin overthinking, dan tinggal menunggu waktu, kita sendiri yang merasakan kerugiannya. Kisah kedengkian sudah ada sejak dulu, ketika putra Nabi Adam, Qabil dan Habil, saling dengki satu sama lain. Lantaran Habil mendapat calon istri yang lebih cantik. Alhasil, Qabil tega membunuh saudaranya sendiri. Perasaan dengki membuat orang memaksakan kehendak dan takdir sendiri. Padahal, Allah telah mengatur takdir seseorang sedemikian rupa. Padahal bukan yang kita inginkan belum tentu baik untuk kita. Sahabat beriman, apakah kamu merasa rezekimu agak seret belakangan ini? Barangkali masih ada sifat-sifat tadi yang lengket dan perlu dibersihkan segera. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.